akan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya, di sana, labbaik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu azim. Bapak, Ibu, orang tua kami yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, ustadz, ustadzah, adik-adik kami yang masih berceramah. Halo adik, assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, adik-adik kami, ayo nanti biar kemburinya bagus, menghadap sini dulu, nanti kemburi baru apa? Ustadz hanya akan menyampaikan 15 menit karena yang ada dalam pikiran itu udah nasi ini, perut udah lapar, betul Pak? Makanya saya ngerti ya, udah terbiasa gini ngisi seperti ini, insya Allah saya paham. Kalau saya nanti ngisi sampai setengah jam, 1 jam, kasihan nasinya itu. Ya bapak-bapak yang lempung pangsa insya Allah. Jadi ayo kita konsentrasi, manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ustadz, tolong Ustadz ingatkan nanti kalau udah 15 menit atau 25 menit maksimal lah itu nanti. Kurang lebih 15 menit. Makanya bahasa saya langsung saya singkat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Belum tentu hari ini kita bisa bersama-sama unggahan pada malam hari ini, belum tentu besok itu insya Allah hari Selasa udah mulai puasa, belum tentu kita akan sampai. Makanya yuk saya ajak doa bersama dulu. Mari saya ajak doa bersama, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan kita doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 menit, 10 menit yang akan datang. Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, kita harus mempersiapkan diri. Makanya malam hari ini saya ingin membekali Bapak Ibu jamaah sekalian serta adik-adik kami sekalian, agar kita bertemu dengan bulan suci Ramadan itu nanti dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, kita harus rencanakan. Kita harus tahu amalan-amalan apa yang harus kita lakukan saat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amalan-amalan apa yang kita lakukan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Singkat, yang pertama, nanti akan saya ulang kembali di penghujung. Pertama, kalau kita sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan, amalan yang harus kita lakukan yang pertama adalah berpuasa di siang hari. Sekali lagi, 1, berpuasa di siang hari. Ramadan hukumnya wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Adik, ayo konsentrasi, jangan ganggu orang tuanya biar cepat selesai. Ayo konsentrasi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Jadi 1, berpuasa Ramadan hukumnya wajib. Makanya bagi kita kalau sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan, rugi besar kalau kita tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Bahkan termasuk orang-orang yang berdosa besar kalau ketemu bulan suci Ramadan siang harinya nggak mau mengerjakan ibadah puasa. Sebagian ulama mengatakan orang yang dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan bukan karena udzur syar'i, makanya dia digolongkan seperti halnya melakukan perbuatan zina, dosa besar. Sebagian mengatakan tergolong orang kafir, sebagian dikatakan termasuk orang-orang munafik. Makanya jangan kita menjadi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang digolongkan termasuk orang yang berzina. Kalau tanpa uzur, jangan tinggalkan. Sekali lagi, kalau tanpa uzur, bukan karena sakit, bukan karena dalam perjalanan, sekali lagi jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan. Makanya modal yang harus kita siapkan adalah iman, kepercayaan. Bapak Ibu, orang berpuasa itu berat. Buktinya apa? Bulan Ramadan itu antara yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, kalau mau dikaji-kaji, lebih banyak orang yang tidak berpuasa. Silahkan tengok mulai yang akan datang. Nah, makanya saya berharap Bapak Ibu jemaah sekalian, insya Allah
hari ini, malam hari ini sudah dibekali, sudah ada niat dalam hati, tanamkan keimanan, saya tidak akan meninggalkan ibadah puasa Ramadan karena itu bagian dari ampunan Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, kalimat barang siapa ini baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, anak-anak, remaja, atau nenek-nenek, kalau masih ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa, hukumnya wajib. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, kalau dibarengi dengan keimanan dan mengharap pahala Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka baginya akan diampunkan dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang lalu. Ulama mengatakan kalimat ma itu sebagian mengatakan sebagian dosa, tapi yang jumhur ma itu menunjukkan seluruh dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, kalau kita ikuti dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Setahun yang lalu hanya tertutup dengan 1 bulan, luar biasa maghfirah. Yang kedua, kalau yang pertama siang hari mengerjakan puasa, yang kedua malam hari lakukan qiyamul lail. Rugi kalau kita ketemu bulan suci Ramadan, malamnya kita nggak mau mengerjakan sholat malam. Kalau sekarang disebut dengan sholat tarawih, malam harinya nanti sholat tahajud. Kenapa? Belum tentu setelah siang hari kita mengerjakan ibadah puasa, malam harinya nggak ada dosa. Saya yakin ada dosa. Gara-gara saya ceramah malam hari ini, besok itu bisa mengakibatkan dosa. Ada yang nggak cocok setelah sholat maghrib buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bi amantu, dan seterusnya. Setelah buka puasa nyeritain ustadznya ini semalam tuh memangnya nggak dosa. Makanya hal itu bisa ditutupi dengan mengerjakan sholat sunnah, yaitu qiyamul lail atau sholat tarawih. Kata Rasul, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam bulan Ramadan karena iman dan penuh perhitungan atau mengharap pahala dari Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya setahun yang lalu. Ibu bapak rugi. Makanya yuk berniat diri, 1 bulan yang akan datang saya tidak akan meninggalkan sholat tarawih. Kalau nggak sempat ke masjid, di rumah. Makanya orang sholat ini bapak saudara sekalian, kalau sudah masuk pada bulan suci Ramadan, kalau bisa jangan hanya sholat tarawihnya aja, mulai kita tingkatkan ibadah wajib kita. Sholat 5 waktu, masjidnya sudah bagus, ayo mulai kita isi. Kalau memang bulan-bulan sebelumnya kita belum aktif mengisi masjid, mulai bulan Ramadan kita berniat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan rumah Allah. Hanya orang-orang yang beriman yang mau memakmurkan rumah Allah, hanya orang-orang yang mendirikan sholat yang memakmurkan rumah Allah, hanya orang-orang yang mau mengeluarkan zakatnya yang mau memakmurkan rumah Allah. Dan termasuk salah satunya, mereka tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, ayo sholat 5 waktu, jaga, usahakan kalau bisa sholat 5 waktu berjamaah. Belum sanggup 5 waktu karena siang hari kita bekerja, ayo maghribnya berjamaah, isya-nya berjamaah, lebih-lebih sholat subuhnya, ayo Pak Ibu usahakan berjamaah. Ya. Kalau kita sudah isi masjid ini, rumah Allah ini dengan berjamaah, yakin Allah akan buka pintu keberkahan, Allah akan
akan berikan rezeki kepada kita, yakinlah. Makanya ada dalam sebuah buku yang ini menjadi acuan buat kita. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu mereka masih tenang, tidur terlelap. Seandainya masjid itu sholat subuhnya belum seperti sholat Jumat. Tapi orang-orang kafir akan ketakutan, mereka nggak akan bisa tidur kalau masjid itu sudah penuh, sholat subuhnya itu seperti halnya sholat Jumat.